Selamat pagi Pak Budi, hari ini akan mengerjakan murid-murid belajar apa? Selamat pagi juga Pak Joko. Hari ini kelas 4 akan bermain di halaman sekolah. Mengapa tidak belajar di dalam kelas saja seperti biasanya Pak? Kali ini saya ingin mengajak anak-anak belajar sesuai kodrat mereka Pak Joko. Wah, pasti bermain tapi belajar ya Pak? Iya Pak Joko, saya mencoba menerapkan metode taman siswa, yaitu pelajaran panca indera dan permainan. Pak Budi menjelaskan kepada Pak Joko bahwa permainan belajar taman siswa Ki Hajar Dewantara memasukkan permainan dalam pembelajaran di sekolah sebagai kultur. Bagaimana Pak Budi akan mengaitkan permainan ini dengan materi pelajaran? Saya akan mengajak anak-anak berliterasi, Pak Budi. Mereka akan membaca teks tentang permainan tradisional gobak sodor terlebih dahulu. Setelah membaca teks tentang gobak sodor, anak-anak akan mengenal salah satu permainan tradisional dan mengetahui cara bermainnya. Kemudian, anak-anak bermain di halaman sekolah. Memang anak-anak perlu dikenalkan dengan permainan tradisional ini. Benar Pak Joko, melalui permainan tradisional ini, pendidikan dapat menjadi tempat bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi begini, permainan gobak sodor akan mendidik anak dalam hal kekuatan dan kesehatan badan, kecekatan dan keberanian, ketajaman dalam penglihatan, dan lain-lain. Apakah anak-anak merasa senang ketika Pak Budi mengajak mereka belajar di halaman sekolah? Tentu saja Pak Joko, mereka sangat senang dalam antusias. Karena sebelumnya, mereka belum mengetahui permainan gobak sodor ini. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Apakah ada tantangan jika pembelajaran kelas 4 ini dilaksanakan di luar kelas ya Pak? Ada Pak Joko, misalnya terkait kemampuan anak dalam memahami aturan permainan dan mengelola emosi saat bermain. Jadi, setiap anak memiliki kemampuan sendiri-sendiri dalam belajar. Diibaratkan seperti planet-planet dalam tata surya, ada yang cepat berputar mengelilingi orbitnya, ada juga yang lambat. Mungkin seperti itu, Pak. Lalu bagaimana cara atau solusi mengelola emosi saat bermain dan menumbuhkan sportivitas, Pak? Nah, di sini peran pendidik untuk menentukan agar anak tidak kehilangan arah ketika belum mampu menguasai emosinya saat bermain bersama teman. Anak-anak memahami bahwa kemerdekaan dirinya mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Tuntutan guru mampu mengelola diri anak untuk hidup bersama dan orang lain, dalam hal ini pengelolaan emosi. Nah, sekarang giliran Pak Joko bercerita kepada saya pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 5. Oh iya Pak, jadi gini Pak, kami sepakat bahwa hari ini kami belajar dengan memanfaatkan gawai. Anak-anak atas orang tua diperbolehkan membawa gawai untuk belajar di sekolah. Wah, asik juga ini. Anak-anak kita zaman sekarang sudah terbiasa menggunakan gawai. Benar Pak, sama seperti Pak Budi, saya mencoba mendesain pembelajaran semenarik mungkin sesuai dengan apa yang disukai anak-anak. Pembelajaran yang dilaksanakan Pak Joko ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bagaimana pemanfaatan gawai pada pembelajaran
Pak Joko ini, anak-anak akan menemukan informasi pelajaran dalam multimedia pembelajaran interaktif yang telah saya desain. Jadi, anak-anak dapat memanfaatkan gawai untuk pembelajaran materi dan melakukan asemen. Guru dituntut kreatif dalam mendesain pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Banyak hal positif yang dapat kita ambil ketika pembelajaran abad 21 ini diterapkan di kelas ya Pak Joko. Betul, berdasarkan kodrat zaman, pembelajaran ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 yaitu AC Pak. Jadi, Ki Hajar Dewantara itu mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menentukan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Tetapi ada juga sisi negatif dalam penggunaan gawai juga harus diperhatikan ya Pak. Itulah salah satu tugas kita untuk menyaring dampak negatif. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan harus mengutamakan kearifan lokal sesuai budaya Indonesia. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, muatan atau konten pengetahuan dalam pembelajaran abad 21 yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Oh, jadi penamaan budi pekerti juga tetap diterapkan dalam menangkal dampak buruk dari teknologi atau gawai ini. Ya, saya setuju dengan Pak Budi. Kita tentunya harus bersinergi dengan orang tua untuk pendidikan budi pekerti anak, Pak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Terima kasih Pak Joko sudah menjadi teman diskusi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sama-sama Pak, mari kita menjadi guru merdeka belajar yang menuntun anak-anak sesuai kodratnya.